لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kami langsung tersambung dengan rekan jurnalis Jawa Pos Dimas Ginanjar langsung dari Madinah, pemirsa. Dimas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Dista. Selamat siang Dimas, ini kalau bicara tentang timeline waktu, sekarang sudah masuk ke jemaah gelombang kedua yang tiba di Madinah. Bagaimana kondisinya di sana saat ini Dimas? Ya betul sekali Dista, jadi sejak Sabtu kemarin memang memasuki gelombang 2 penerbangan calon jemaah haji asal Indonesia. Jadi yang gelombang pertama itu sudah resmi ditutup pada Jumat minggu lalu. Bedanya adalah kalau di gelombang 1 itu calon jemaah haji turun di Madinah untuk menghabiskan waktu sekitar 9 hari di Madinah terlebih dahulu baru ke Mekah. Sedangkan kalau di gelombang 2 ini dibalik, gelombang kedua ini mereka akan mendarat di kota Jeddah untuk selanjutnya berada di kota Mekah sampai puncak haji selesai. Setelah itu baru mereka akan mengunjungi Madinah untuk sebelum mereka pulang ke Indonesia. Saat ini kondisinya mereka semua dalam kondisi baik, tidak ada informasi yang terlalu signifikan terkait dengan kondisi kesehatan. Bahkan kondisi di klinik kesehatan haji juga tidak terlalu banyak calon jemaah haji kita yang dirawat. Alhamdulillah semoga sampai puncak haji nanti calon jemaah haji kita semuanya dalam kondisi sehat dan fit sehingga bisa menjalani seluruh rangkaian di puncak haji nanti yang rencananya akan jatuh pada hari Kamis 5 Juni atau Jumat pada tanggal 6 Juni. Ya, Dimas, ini kabarnya memang dengan sistem yang baru ada kemungkinan begitu ya jemaah ini tidak bersama dengan kloternya karena akan mengikuti bersama dengan syarikah. Apakah memang benar ada kabar bahwa potensi 2.500-an jemaah ini bisa jadi tidak bersama dengan keluarganya nantinya karena sistem ini? Ya, betul sekali Dista. Jadi informasi dari Ketua PPIH sendiri, Pak Mukhlis Hanafi menyampaikan bahwasanya sudah terdeteksi ada sekitar 1.250 pasangan yang berpotensi untuk tidak satu tempat dengan pasangannya. Itu berarti totalnya ada 2.500 jemaah. Tetapi tidak perlu khawatir karena sebenarnya saat ini petugas haji sendiri melalui PPIH sudah mengeluarkan aturan terbaru bahwasanya nanti bagi keluarga nanti yang terpisah nanti akan tetap disatukan lagi terutama di kota Mekah karena yang kemungkinan terdampak adalah calon jemaah haji yang saat ini masih di Madinah dan di Madinah sendiri saat ini masih dalam proses pendorongan pemindahan menuju Mekah yang rencananya akan berakhir pada tanggal 25 Mei nanti Dista. Berarti PPIH sudah ada solusi dan memastikan akan tetap nyaman untuk para jemaah, terutama untuk lansia yang mungkin dengan pendampingnya, ada pasangan suami istri, untuk bisa bersama lagi pada saat nanti di Mekah. Betul, seperti itu. Nanti mekanismenya tinggal kepala rombongan untuk mendata siapa saja di kloternya yang suami istri namun terdeteksi beda syarikah, sehingga ada potensi terpisah itu untuk nanti akan digabungkan lagi. Dan pembicaraan ini sebenarnya tidak hanya di internal dari PPIH saja, tetapi juga sudah dibicarakan dengan Kementerian Haji Arab Saudi, termasuk juga dengan syarikah, dan mereka semuanya sudah sepakat bahwasanya untuk keluarga, termasuk suami istri, lalu juga lansia dengan pendampingnya, disabilitas dengan pendampingnya, itu nanti akan disatukan lagi saat di Mekah dan puncak hajinya, Dista. Baik, mudah-mudahan semuanya lancar. Dimas Ginanjar, terima kasih untuk update informasinya. Langsung dari Madinah, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita menuju informasi berikutnya. Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui PPIH Arab Saudi menjamin jemaah haji yang terpisah penempatan dengan keluarga di Mekah dapat dikembalikan dalam satu hotel yang sama. Sebanyak 2.500 jemaah terindikasi terpisah akibat transisi skema layanan dari sistem kloter menjadi sistem berbasis syarikah. Perubahan skema layanan ibadah haji Indonesia tahun ini berdampak langsung pada penempatan akomodasi jemaah. Sebanyak 8 syarikah atau perusahaan penyedia jasa haji ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk melayani jemaah Indonesia, menggantikan skema tunggal yang digunakan di tahun sebelumnya. Implikasinya jemaah dalam satu kloter bisa terpisah penempatannya karena diurus oleh syarikah yang berbeda. PPIH mencatat sedikitnya 2.500 jemaah atau 1.250 pasangan terindikasi terpisah dari keluarga atau pasangannya saat tiba di Mekah. Kita tidak bisa ketahui sekarang, namun dari data awal yang kami peroleh
ada sekitar 2.500 pasangan yang berpotensi untuk berpisah di sini. Ada 2.500 orang jamaah. Artinya itu ada sekitar 1.250-an. 1.250-an pasangan yang berpotensi untuk berpisah dan sudah kita mitigasi melalui langkah-langkah yang saya sampaikan tadi. Tahun-tahun Untuk mengatasi situasi ini, PPIH bersama pemerintah Arab Saudi menyusun prosedur penggabungan kembali jemaah ke hotel yang sama. Karena itu, Ketua Kloter diminta mendata dan melaporkan jemaah yang terpisah. Laporan ini akan diproses maksimal dalam 1 kali 24 jam. Kartu identitas untuk jemaah akan disinkronkan dengan layanan hotel yang baru. PPIH juga telah menunjuk koordinator dari masing-masing syarikat untuk mengurus perpindahan secara administratif. PPIH mengimbau jemaah untuk tetap tenang dan mengikuti arahan petugas. Upaya penyatuan keluarga ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dalam menjalani ibadah di Tanah Suci. Upaya penyatuan jemaah yang terpisah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan layanan ibadah haji yang lebih beradab dan berorientasi pada Pemirsa, pemecahan kloter jemaah haji Indonesia pada musim haji 2025 kini mendapat penjelasan resmi dari pemerintah. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif mengungkapkan bahwa pemicunya adalah keterlambatan penerbitan visa yang mengakibatkan pencampuran jemaah dari berbagai kloter dan syarikah berbeda. Musim Haji 2025 diarahkan untuk lebih profesional dan tertata melalui sistem syarikah atau perusahaan penyedia jasa haji. Namun di balik tujuan tersebut muncul dilema baru. Sebagian jemaah mengalami pemisahan dari keluarga, pasangan atau pendampingnya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, menjelaskan bahwa fenomena ini berawal dari telatnya penerbitan visa pada awal keberangkatan. Pada awal keberangkatan misalnya kita menyaksikan sebagian visa jamaah kita belum terbit, padahal mereka juga sudah dijadwalkan untuk berangkat atau terbang ke Tanah Suci, dan kami konsekuensinya harus mendorong jamaah di kloter berikutnya atau sebagian jamaah di kloter berikutnya untuk mengisi kursi yang kosong yang belum diisi oleh jamaah yang visanya belum keluar, dan itu terus berlanjut beberapa hari. Selain itu, nampaknya jamaah yang bergeser bergabung dengan kloter sebelumnya. Jamaah yang berpindah kloter itu ternyata dilayani oleh perusahaan yang berbeda, dan karena itu memang untuk tahun ini kejadian-kejadian seperti itu terus kita antisipasi ke depannya. Dengan sistem syarikah, penempatan jemaah berdasarkan penyedia layanan yang berbeda. Jika sebelumnya hanya 1 syarikah, kini terdapat 8 syarikah yang melayani lebih dari 200.000 jemaah Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, Kemenak telah menyiapkan skema reunifikasi atau penggabungan kembali jemaah yang terpisah, termasuk suami istri, lanjut usia, mahram, dan pendampingnya. Kami juga sudah mempersiapkan langkah-langkah yang bisa dilakukan, khususnya untuk mereunifikasi penggabungan kembali suami istri ataupun penggabungan mahram, dan tentu saja antara lansia dan pendampingnya, yang memang secara tahapan dalam pembayaran dalam sistem yang ada di tanah air itu berbeda, dan pada saat pengkloteran atau keluarnya visa itu ternyata juga berbeda. Nah, mudah-mudahan Hilman menegaskan meski sistem ini menantang, namun tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan, khususnya di titik krusial Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pemerintah mengimbau jemaah untuk tetap tenang dan percaya pada proses. PPIH, petugas, dan koordinator syarikat terus bekerja untuk memastikan setiap jemaah mendapatkan layanan yang layak dan manusiawi. Menegaskan bahwa jemaah wajib berihram. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.